Ada kalanya kita udah terbit nih Scopus, tiba-tiba setelah 1 tahun ternyata dia discontinue. Ya tidak menjamin akan terus di situ gitu ya, Pak Dokter. Iya, makanya nanti Scopus ini kan lagi pembenahan juga mungkin ya, jadi ada beberapa yang kena discontinue langsung. Kalau yang kena discontinue itu terbitannya nggak masalah. Misalkan penerbitnya jurnal A gitu ya, nanti pas saat terbitan yang bulan Januari itu kena berarti yang terbit sebelumnya atau setelahnya nggak masalah. Yang jadi masalah kalau Jurnalnya. publishernya yang kena diskualifikasi, berarti terbitan setelah pun atau itu udah tidak terpakai lagi, tidak bisa digunakan untuk sebagai angka klaim lainnya termasuk kita nggak pakai. Makanya teman-teman harus sering-seringlah melihat sejarah itu, ranking jurnal itu, Mago ya. Jadi dicek kira-kira yang rawan akan arah-arah ke dis, itu kita hindari. Tapi yang saya tahu ya IPB itu, India, Pakistan, Bangladesh itu yang banyak kan. Pak Dokter, apa sih yang membuat jurnal itu discontinue itu penyebabnya apa, Pak Banyak. Dokter? Jadi ada kalanya publisher hanya mengedepankan uang. Jadi sekali terbit sampai 100 jurnal. Itu berarti kan terus keduanya misalkan kayak kampus nih, kampus diberikan akreditasi A, kan ada syarat-syaratnya. Ternyata begitu memberikan A, kampus itu jor-joran, rasio dosen dengan mahasiswanya nggak jelas, kelulusannya nggak jelas, kualitasnya tidak dijaga, kan bisa turun lagi akreditasi kampus itu. Oh iya. Sama aja jurnal udah diberikan peringkat misalkan Scopus 2 lah, apa 3, ternyata merasa mentang-mentang udah Scopus, dia main terima karena kan Scopus berbayar Bu, sampai sekitar $1.300 ya, antara kurang lebih segitulah. Kalau semakin banyak kan nilai tidak layak, reviewnya juga tidak layak, ya ditutup publishernya, artinya discontinue. Nah, ini yang menjadi repot kitanya. Makanya teman-teman pada saat melihat juga harus dicek itu kira-kira pada sekali terbit yang banyak-banyak sekali itu hindarilah. Misalkan sekali terbit bisa satu buku sampai 200 jurnal, itu udah kurang masuk akal. Keduanya, yang suka menawar-nawarkan melalui email, itu biasanya kebanyakan predator. Yang memang saya sarankan kalau ingin yang aman, Eropa itu banyakan aman. Saya yang dari Eropa itu kan juga sampai sekarang masih aman, belum dengar ada berita kondisi itu nggak ada. Ini kembali lagi ke teman-teman sih ya, makanya mulai sekarang teman-teman harus banyak cari link, cari relasi, cari teman. Jurnal, memang kendala S3 itu mayoritas ada di jurnal. Selagi itu jurnalnya belum dapat, belum bisa menerbitkan, ya belum bisa sidang. Kalau Bu Nanda yang tahu di Pakuan, LOA itu udah bisa ikut daftar sidang atau harus sudah tablet? Harus ada apa ya, Pak Arif? Ya, submit. Enggak submit. Harus ada itu apa? LOA namanya. Ya, LOA itu. Letter of acceptance itu ya, itu berarti baru LOA udah bisa. Biasanya dari LOA sampai terbit sekitar 2, 3, 4 bulanan publish Bu. Iya, nggak sampai LOA juga sih, akceptif gitu ya. Jadi ya, ada itu namanya LOA Bu. Surat keterangannya itu LOA katanya iya. Oh berarti hanya LOA udah bisa. Nah itu ya lebih cepat lah. Makanya mulai sekarang teman-teman coba nyari di kampus-kampus teman-teman yang sudah punya pengalaman fokusnya. Memang sekarang untuk fokus lagi agak dilematis ya. Tidak ada garansi untuk kena discontinue. Oke, Mas Arief sudah siap beneran? Alhamdulillah sudah Pak Dokter. Kemarin memang apa yang dirasa Mas Arief kemarin?
sakit di ulu hati sampai Itu ke dari asam lambung, awas hati-hati loh. iya, terus naik ke atas itu sudah sesak nafas kemarin. Gitu ya. Memang banyak ini sih ya. Mungkin karena kurang telat makan, kopinya banyak. Ngerokok juga nggak Mas Arif? Biasanya orang tukang ngopi itu ngerokok. Kopi sebenarnya nggak apa-apa, asal bagusnya jangan pakai gula. Iya, saya nggak pernah pakai gula sih. Sudah Gula dari yang bisa bahaya. Terus makasih. pagi-pagi dibiasakan ada karbohidrat masuk lah nasi sedikit. Iya. Saya dulu Pak Arif dari kecil sampai lulus doktor tidak pernah makan pagi, tidak pernah sarapan. Jadi kalau pagi-pagi makan tuh mau muntah. Tapi begitu usia saya sadar akan mulai tua dan sebagainya, kerjaan mulai banyak, jadi kita paksakan. Ya, sekarang udah terbiasa kalau pagi-pagi sarapan walaupun hanya potong roti, karena usia tidak bisa dibohongi. Semangat boleh muda, pikiran boleh muda, fisik tidak bisa dibohongi. Itu ya Mas Arif ya. Oke lah, terima kasih. Semoga Terima kasih, Pak. sehat selalu ya teman-teman. Amin. Nah ini untuk UTS nilai belum saya serahkan ke pihak akademik karena memang ada yang terlambat ya, jadi biar nanti saya barengkan. Saya terima kasih sama Bu Yunesi, paling pertama itu juara mengirimkannya. Terima kasih Pak Dokter Agus. Nah ini ya, malam ini mungkin saya tidak akan bisa lama, mohon maaf ya, karena saya harus ada perjalanan ke Bogor. Nah kita bahas aja yang sudah saya ada di LMS, misalkan Mas Cyril ada komentar, silakan Mas Cyril. Saya tulis ada 15 ini ya, nanti teman-teman juga bisa silakan nanti dikaitkan dengan pola pikir kita masing-masing. Misalkan yang pertama rencana. Rencana itu mungkin rencana Bu Nanda, Pak Herman, Mas Arif, Pak Yusuf itu tahu rencana itu adalah sama ya, planning sama. Tapi sebenarnya planning yang baik dan benar secara orang wirausaha itu apa? Karena wirausaha itu mengedepankan kreativitas. Jadi apakah hanya asal rencana? Nah ini makanya contoh seorang bisnis. Bisnis itu yang bagus, apakah yang kita suka atau yang pasar suka gitu loh. Itu sama-sama mempunyai rencana dan dua-duanya bisa kita jalankan. Misalkan Pak Herman senang sekali tentang rancang bangun. Bisa bisnis itu. Tentunya perencanaannya berbeda dengan Bu Yunesi misalkan tidak fashion, tapi yang jadi permasalahan di wilayah Cirebon sana tidak ada garmen misalkan. Jadi ingin menggeluti garmen, tapi fashion Bu Yunesi sendiri sebenarnya bukan garmen. Tentunya ada sama-sama perencanaan, ini ada perbedaan. Karena perbedaannya apa? Kalau yang tidak fashion kita tidak menguasai dan sebagainya, berarti manajemen akan kepakai. Karena manajemen kan menurut saya itu, definisi dari saya itu mencapai tujuan melalui orang lain. Manajemen untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Berarti mau tidak mau akan melibatkan orang lain, akan mengkoordinasikan. Ya, entrepreneur yang bagus, misalkan kayak saya mau buka rumah makan, itu kebetulan Bumi Aki itu yang punya ternyata mahasiswa Pakuan. Pas S2 saya ngajar namanya Zulfikar, saya suruh buat video untuk di-upload di YouTube, dia bikin video tentang Bumi Aki kok komplit sekali. Sampai pas meetingnya ada, rapatnya ada, dimasaknya ada, saya agak, kok bisa sampai dalam-dalamnya dia bisa menguasai. Ternyata yang punya. Ternyata yang punya. Berarti Bumi Aki tahu Pak Herman mungkin ya? Restoran Bumi Aki yang di Puncak ada, di Pajajaran juga ada. Ternyata pemiliknya masih muda. Itu kalau kita lihat dari sisi segmennya, dia membidiknya menengah ke atas. Jadi dia memiliki metodenya untuk wisata keluarga, orang menengah ke atas, keduanya untuk company perusahaan. Jadi dia menyiapkan ruangan-ruangan untuk meeting, untuk rapat, ya. Nah, tapi
menu dan sebagainya itu siapkan untuk menengah ke atas. Nah ini yang hebatnya seorang entrepreneur itu, satu masih muda, keduanya dia berani membuat suatu usaha yang segmennya berbeda. Ya seperti saya misalkan ya, ada kasih sampo itu mungkin bingung gitu, sampo kecil banget tuh 30.000 gitu. Ini kalau saya beli sampo yang di supermarket dapat botol besar gitu. Jadi Tapi nah ini bagus yang Pak Dokter. udah dicoba. Udah habis. Makanya mau beli lagi nanti di Shopee. Linknya yang itu bukan sih Pak Dokter? Iya, itu Bukan ya? link punya saya itu yang Herbal Beauty Shop itu. Udah habis Pak Dokter. Nanti kalau teman-teman mau main ke rumah saya kasih, tapi saya kasih sampelnya ya. Karena yang kecil-kecil itu isinya sama persis, cuma memang yang kecil-kecil itu saya jual juga. Itu kenapa harganya mahal 30.000 itu salah satunya bahan bakunya memang kita betul-betul herbal tanpa kimia. Yang kedua dari kajian sanitasinya saya garansi aman karena kita mengerjakan pabrik. Makanya Mas Cyril pengen ke pabrik nanti kalau udah pas ada liburan boleh kita lihat pabriknya ada di Solo. Ya. Nah, segmen-segmen seperti ini yang berani mengambil sebuah keputusan ini adalah tentunya orang yang punya jiwa entrepreneur. Seperti kampus juga nanti teman-teman di kerja di dosen itu berani membuat sebuah keputusan, membuat sebuah ide yang barangkali tidak umum, tapi itu sesuai dengan koridor nggak masalah. Biasanya akan menjadi kontroversi yang seperti saya pada saat mengusulkan ada materi kewirausahaan itu wajib buat semua fakultas di Pancasila juga banyak yang pro kontra. Nah kalau orang hukum kok belajar kewirausahaan, memang suruh jualan pasal, ada yang ngomong begitu. Nah orang teknik kok belajar kewirausahaan, nah, karena selama ini memang orang mengajarkan wirausaha itu mengajarkan dagang, tapi sebenarnya konsep entrepreneur kan tidak, jadi lebih ke mindset, rubah pola pikirnya. Tapi kalau sudah memiliki konsep entrepreneur itu, saya berani garansi dipakai untuk bisnis, dipakai untuk bekerja, dipakai untuk bergaul, dipakai untuk mengejar karir. Entrepreneur itu punya prospek karena yang ada di otak orang entrepreneur itu hanya 3 itu. Satu ada kreativitas, keduanya ada inovasi, ketiganya ada keterbaruan. Jadi tidak sama dengan yang lain, ada perbedaan. Different itu. Nah, makanya kalau kita jadi dosen pun kalau kita penuh dengan kreativitas, penuh inovasi, ternyata tidak sama karya kita dengan yang lain, itu pasti unggul. Makanya syarat mencari cum laude itu, Bu Nanda tadi kan Prof. Ana bilang Scopus itu hanya sebagai syarat. Tapi yang saya minta nanti ada perbedaan dengan jabatan. Nah, kemarin saya nguji S2 tesis ya di Pakuan, itu juga sangat saya sayangkan dia calon seorang magister tapi betul-betul tidak sama sekali tidak menguasai. Jadi dikasih pertanyaan satu pun nggak ada yang bisa jawab. Yang uji saya sama Pak Herdi sama. Jawab kenapa? Ya, mungkin dia pede. Walaupun pada saat saya tanya-tanya ada yang ngajarin di sampingnya. Karena dia kan posisi di rumah. Dia ngajari kedengeran sama saya. Saya biarkan aja sih pura-pura nggak dengar. Cuma ngajarkannya juga salah. Nah, hal-hal semacam ini kalau orang punya jiwa entrepreneur tidak akan terjadi. Katakan tesis sudah jadi, harusnya ada kreativitas dong. Dibaca, dipelajari, konsultasikan sama pembimbing, konsultasikan sama dosen yang dekat, yang baik. Jadi pasti akan mendapatkan hasil yang lebih, yang berbeda. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, selain ada bencana, kita ada peluang. Peluang itu sebenarnya kan pernah saya jelaskan. Kalau kita tidak bisa mencari, kita bisa membaca. Kalau masih belum dapat, kita bisa menciptakan. Bu Nana nggak kedengeran loh, masih di mute kali? Enggak Pak Dokter. Kelihatan lagi bicara tapi kok nggak kedengeran itu. Lagi bicara sama yang di sebelah. Nah, di sini termasuk nanti teman-teman bisa menguasai apa determinasinya, ya. Tekad yang seperti apa yang akan dilakukan di dalam seorang entrepreneur, termasuk etika kerja.
ternyata etika itu kan membahas tentang norma. Orang entrepreneur juga harus paham tentang norma. Makanya saya berharap teman-teman setelah belajar entrepreneur itu baik dari etikanya, normanya itu harus berbeda. Karena entrepreneur tidak hanya mengajarkan, selama ini orang berpikiran wirausahawan, wirausaha berarti dagang, jualan. Tidak, ya. Jadi termasuk ke etika ternyata diberlakukan. Jadi di dalam bisnis pun ada etikanya. Di dalam bisnis ada etikanya, etika bisnis seperti apa? Di dalam menawarkan, di dalam melakukan sebuah transaksi, di dalam melakukan pembayaran, di dalam melakukan tagihan, itu semua ada etikanya. Makanya ada orang bisnis lancar, itu 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun bangkrut, etika juga bisa menjadi sebuah penyebab. Walaupun penentunya itu tentunya ada 3, mungkin ya Pak Herman ya, ada kompetensi, ada attitude, ada knowledge, kan? Tapi jangan salah, attitude itu punya peran sangat penting. Knowledge-nya oke, kompetensinya oke, attitude-nya tidak ada, ini bisa bahaya. Ya, makanya ada kategori etika itu karena ada attitude di sini. Itu teman-teman. Nanti selain ada tadi attitude, etika, ternyata kita juga harus punya passion-nya. Ya, passion-nya apa? Di dalam bisnis di sini. Mungkin kita merasa tadi seperti Bu Yenensi saya bilangkan, oh itu bukan saya banget itu loh kalau saya suruh bisnis pakaian. Itu kayaknya Bu Nanda lah. Ya tidak juga. Karena di dalam entrepreneur itu bukan keturunan, bukan turunan, entrepreneur bukan bakat ya, tapi entrepreneur itu adalah ilmu. Ya, sebuah disiplin ilmu. Jadi semua orang bisa mempelajari. Makanya tadi misalkan walaupun bukan passion kita bisa yang harus apa kita lakukan tetap bisa. Itu yang dimaksudnya. Terus ada kompetensi kemampuan. Nah, kemampuan di dalam apa? Tentunya yang kalau kita mau mengarah ke bisnis, saya tekankan sekali lagi, kemampuan yang harus dikuasai adalah hanya 3 itu, STP, segmenting, targeting, positioning. Jadi bagaimana kita bisa memilah-milah pasarnya, segmennya, terus kita bisa membuat sebuah target, baik target produksinya, target pemasarannya, target distribusinya, target omsetnya, ya, pokoknya harus ada target. Nah, itu seorang yang wajib. Yang berikutnya terakhir, bisa nggak kita memposisikan diri kita, usaha kita pada tepat posisi yang sedang dibutuhkan. Makanya ada need and want. Tadi kalau ada kebutuhan, pasti orang mulai timbul sebuah keinginan. Itu teman-teman. Nanti setelah ada itu, baru kita bisa selanjutnya misalkan ternyata SDM. Nah ini hati-hati teman-teman ya, yang saya alamin sekarang di dalam bisnis yang menjadi kendala utama bukan modal. Bukan modal. Ternyata di Indonesia ini kalau kita bicara kur, saya nanya-nanya utang uang 1 miliar itu bunganya hanya sekitar 100 jutaan lah. Jadi kecil sekali dalam waktu 5 tahun nih. Kalau 350 juta ya sekitar mungkin sekitar 1 juta lebih lah selama 5 tahunan. Kecil sekali bunganya. Pak Dokter. Ya. Kalau dilihat dari tadi ya ada 15 langkah untuk usaha kita yang berhasil, salah satunya kan ada passion ya. Berarti kita di awal itu harus menyadari dulu mungkin ya Pak Dokter ya, passion saya di mana, baru menentukan langkah-langkah itu, begitu Pak Dokter. Kalau passion itu sebenarnya membuat supaya kita itu yakin Bu. Yakin ada confident kita ada. Tapi di dalam entrepreneur tadi kembali lagi, tidak harus passion kita. Walaupun tidak kita bisa. Makanya kan ada saya libatkan tadi dalam membuat jurnal kan seorang entrepreneur tidak hanya membuat fokus kewirausahaan aja, tidak bisa mengangkat tentang SDM-nya, tentang keuangannya, tentang strateginya, semua itu bisa.
Jadi passion itu kalau kita sesuai dengan kita, tadi makanya saya gambarkan Bu, ada Bu Yunesi dengan Pak Herman. Kalau Pak Herman misalkan udah jelas orang teknik ya, dia kalau berbicara tentang kelebihan orang teknik itu memang dia akurat dalam perhitungan, Bu. Makanya ini udah nggak tahu kenapa, saya udah survei Bu, saya senang sekali, mohon maaf ya, bukan banyak duit, tapi saya senang kalau ganti mobil itu. Jadi kalau udah pesan saya jual, saya beli lagi. Setiap saya nanya-nanya, ternyata mayoritas salesnya itu, orang penjualnya itu dari orang teknik. S1 teknik, yang dari ekonomi itu jarang. Itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ya? Manajer-manajer pemasaran juga banyak yang orang teknik. Ternyata orang teknik itu punya kelebihan, dia akurat dalam perhitungan, lebih pasti. Jadi tidak ada keraguan-raguan. Nah, kenapa tidak ada keraguan-raguan di situ? Nah, dalam entrepreneur keluar bahwa kalau kita sudah melakukan sebuah kreativitasnya tadi, berarti kalau orang teknik kan mau menghitung, mau mencari empirisnya, perbandingannya. Sementara kalau orang ekonomi kan ada istilah spekulasi, ada istilahnya uji coba. Dari teknik kan tidak. Ini kalaupun uji coba pun pasti samplingnya di situ. Seperti penelitian kan, kualitas itu tetap di situ secara istilahnya. Makanya orang itu lebih senang di dalam suatu saran di sini di lapangan. Kelebihannya ternyata itu sebenarnya harusnya orang ekonomi lebih. Hanya di sinilah yang perlu dibekali jiwa entrepreneur. Itu Bu. Jadi passion itu lebih bagus apabila passion kita dan itu yang dibutuhkan oleh konsumen. Tapi kalaupun tidak, kita bisa berubah. Karena passion itu kan biasanya kenapa disarankan kalau passion itu kita biasanya kalau apa yang udah kita cintai, biasanya kita tidak mengenal lelah. Kita tidak rasa pesimis. Karena contoh begini, kalau orang udah senang main layang-layang ya, mau di tengah sawah, mau kepanasan apa, dia enjoy aja. Atau orang yang sudah senang mancing, Bu. Saya berpikir kadang-kadang itu orang gila. Hujan-hujanan, gerimis, dia cuek aja di tengah balong. Diem, panasan juga cuek aja di tengah balong, nggak peduli mungkin di rumah istrinya ribut, anaknya ribut, dia enjoy aja. Kenapa? Passion dia. Tapi apakah passion itu akan membawa sukses dia ke depan? Nah, itulah seorang entrepreneur harus kita keluarkan kreativitasnya, inovasinya, pola pikirnya. Tidak. Kalau ternyata itu hanya sekedar hobi, tapi tidak bisa membuat kita sukses, ya harus kita tinggalkan. Salah satunya contoh, saya hobinya musik, Bu. Dari SD saya udah pintar main gitar, SMP sudah ikut band, SMA saya sudah suka main band, tapi begitu saya kuliah, saya tinggalkan. Kenapa? Saya nggak layak jadi artis. Karena udah hitam, pendek, jelek. Saya sadar diri. Kedua, saya tidak punya modal untuk mendukung kesuksesan saya di bidang artis atau di bidang band. Karena di band itu ternyata harus ada promotornya. Terus ada yang nyponsorinya. Nah, saya akhirnya tertinggalkan. Walaupun sampai sekarang saya, ya walaupun jelek-jelek, saya di rumah punya piano, punya keyboard karena hobi ya. Tapi tidak menjadi buat kehidupan saya, karena saya sadar itu tidak akan bisa dengan kondisi saya yang tidak syarat jadi profesional hidup di dunia musik. Jadi saya tinggalkan hanya sekedar sebagai hobi itu. Nah, ini yang dimaksud orang entrepreneur berani mengambil sebuah keputusan itu. Makanya tadi saya gambarkan ada Pak Herman dengan Bu Yunesi, mungkin ada perbedaan. Kalau berpikir dua-duanya bisa. Makanya kalau kita lihat seorang Nadiem Makarim yang Bu Yunesi banggakan, itu kan saya suka sama beliau. Kenapa bisa menjadi seorang sukses? Awal mulanya kan dari keluhan orang lain itu. Jadi bukan dari dia sendiri punya ide, tapi dia punya ide justru dari punya orang lain. Ada yang naik ojek, bayarannya beda-beda. Ada yang naik ojek ternyata
pangkalan ojeknya kosong, menunggu lama sekali, kadang-kadang naik ojek, standarnya tidak jelas, ada yang mogok dan sebagainya. Tapi dengan dikoordinir oleh Gojek, yang bisa ikut membuat akun Gojek, ada syarat kendaraannya, harus tahun sekian paling tua. Sehingga untuk terjadi trouble mogok-mogok tuh kecil, karena ada aturannya. Mobil pun sama. Nah ini, jadi kreativitas yang timbul itu, apakah passionnya Pak Nadiem? Saya yakin bukan. Iya, Jadi ada dua-duanya bisa. iya benar. Ya, Bu Yanti ya. Iya, Pak Dokter. Ya. Sedikit diskusi tentang Nadiem nih, Pak Dokter. Ya. Nadiem kan kita lihat ya dari inovasi yang dia buat, yaitu Gojek, luar biasa menjadi apa ya Pak, perusahaan besar saat ini ya Pak. Berarti memang Nadiem itu memiliki jiwa entrepreneurship. Kemudian saat ini beliau juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Saya lihat banyak kebijakan-kebijakan yang menurut saya cukup berani gitu ya Pak Dokter. Nah itu juga mencerminkan bahwa beliau memiliki entrepreneurship begitu ya Pak Dokter. Betul, makanya bisa dilihat kalau orang yang berjiwa entrepreneur, Bu, mau di posisi di pemerintahan, mau di perusahaan apa, biasanya dia lebih cenderung berani. Iya. Karena dia mengedepankan nalar, Bu, tidak pakai hati. Iya. Tuh, jadi lebih mengedepankan pola pikirnya. Nah, tadi saya membahas yang satunya belum saya sempat ceritakan. Sekarang hati-hati di dalam merintis suatu bisnis tidak mengandalkan hanya modal, yang saya pasti pesan. Yang paling perlu diperhitungkan adalah SDM, Bu. Ini ada di situ SDM ya, Bu ya. SDM sekarang rawan sekali. Dengan kondisinya generasi Z sekarang hadir, yaitu generasi dunia maya, ini para anak-anak generasi muda lebih berani dalam melakukan suatu aktivitas. Pola pikirnya lebih cenderung maju. Ya, tapi untuk tingkat etikanya, attitude-nya ternyata sekarang rendah. Rasa kepeduliannya rendah. Sehingga ini sangat rawan di dalam dunia kerja. Kalau dulu misalkan orang pulang kerja, begitu udah waktunya pulang, lihat gerbangnya masih buka, ya dia mau nutupkan, baru pulang. Anak sekarang nggak peduli, misalkan pulang kuliah, keluar aja. Jadi tidak ada peduli untuk menutupkan sebagainya. Ada motor misalkan gantung kuncinya geletak, ya cuek aja. Nah, ini yang SDM sekarang yang saya rasakan. Kedua yang perlu diwaspadai, yang saya alamin di usaha saya, anak sekarang, manusia sekarang ini, kalau melakukan suatu kesalahan, ditegur, emosi. Dikasih SP, keluar. Ya, digaji kecil, tidak mau. Pengen gaji besar. Sementara ini yang lagi jadi kendala, seperti teman-teman mungkin lihat di TV belum lama ada tuntutan menaikkan UMR. Ya, UMR udah minta di atas 4 sampai 5 juta, bahkan ada yang menuntut sampai 6 juta. Sebenarnya nggak masalah buat pengusaha kayak saya, nggak masalah. Selagi kompetensi dia yang dia lakukan memang layak dibayar 6 juta. Yang jadi permasalahan kalau dia minta gaji tinggi tapi kontribusi perusahaannya tidak layak dibayar segitu. Apa yang akan terjadi? Apalagi kalau udah diangkat menjadi karyawan tetap, kalaupun harus pecat, perusahaan harus ngasih pesangon. Bahkan bisa dimenjahijaukan. Ini yang jadi pro kontra antara dunia wirausaha. Sehingga keputusan para pengusaha kalau nggak hengkang dari negara, keluar negeri, dia merekrut karyawan orang luar. Ini yang akan jadi kendala. Kalau tidak, berarti akan digantikan oleh mesin. Kayak saya sendiri, Bu Nanda, produk-produk yang dulu kapsul-kapsulnya saya pakai manusia semua. Dibungkus. Sabunnya juga bagus, Pak Dokter. Sekarang ganti pakai mesin semua, Bu. Karena kalau pakai orang, dibaikin, melunjak. Dikerasin, kabur. Digaji rendah, keluar. Digaji besar, sering izin. Nah, jadi sulit. Tapi begitu diganti pakai mesin, target bisa terpenuhi. Nah, ini yang akan berdampak kepada SDM. Makanya selama ini orang entrepreneur berpikiran bahwa melakukan suatu aktivitas bisnis fokus hanya di modal. Tidak. Justru sekarang SDM harus dipertimbangkan. Salah melakukan sebuah rekrutmen bisa terjadi sebuah kegagalan. Ya, makanya kuncinya ada di mana? Ada di rekrutmen SDM. Jadi kalau sampai salah melakukan, makanya di sini
Pak Herman pernah menawarkan tuh bagus banget sebenarnya. Beliau menawarkan kerjasama mengenai pelatihan-pelatihan tentang profesi. Nah, untuk mengarah ke profesi itu sebenarnya salah satunya membuka jiwa entrepreneur, otaknya itu manusia supaya sejalan berpikirannya dengan apa yang dia tindakan. Jadi itu profesi kan berarti profesional ya. Dia bisa bertanggung jawab atas kompetensinya, atas knowledge-nya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini sekarang di perusahaan-perusahaan sulit. Dan Anda juga bisa lihat sekarang PNS ternyata banyak, ada sampai ribuan PNS fiktif. Itu kan berarti SDM. Ada, jangankan PNS fiktif, desa fiktif juga bisa terjadi di Indonesia. Anggaran terus keluar, bantuan keluar, kemana itu orang nggak ada desanya, tapi ada catatannya. PNS fiktif. Nah ini kan SDM yang selama ini orang mengajarkan wirausaha bisnis itu tidak pernah terpikirkan. Bahkan sekarang untuk mau bisnis hati-hati dalam hal merekrut manusia. Karena salah rekrutmennya, finish misalnya. Jadi harus betul. Nah, prosedurnya bagaimana yang bagus? Makanya adanya outsourcing itu sebenarnya salah satu membantu pihak dunia usaha. Jadi dengan di outsourcing itu berarti dia ada melalui proses dulu dia ikut kontrak. Nanti kalau kontrak akan dilihat kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus, berarti ada peluang untuk diangkat. Jadi perusahaan mengangkat sudah punya pertimbangan, sudah punya penilaian bahwa itu memang punya potensi untuk diangkat jadi sebuah karyawan. Dosen pun sama sekarang, ternyata banyak kampus yang ternyata masih banyak TP-nya, tenaga pengajar. Boleh dicek, hampir termasuk di Unpad masih ada TP. Nah, tentunya itu. Karena untuk mengangkat langsung diangkat, ada sebuah kecelakaan. Kalau ternyata diangkat, kompetensinya tidak sesuai dengan yang diberikan, honor dan gajinya, perusahaan akan mendapatkan sebuah kerugian. Ini yang harus teman-teman nanti perhitungkan di dalam melakukan suatu aktivitas bisnis. Saya justru menekankan ke SDM, hati-hati. Ya, saya terdiri pernah kasus orang tangan kanan saya yang mau saya belikan rumah karena dia udah ikut saya 10 tahun, dia bilang mau nikah, sudah terajak-ajak survei perumahan, ternyata secara enggak diduga ada pelanggan saya dari Serang nelpon saya. Pak Agus, kenapa saya order barang kok tidak dikirim-kirim? Satu. Keduanya, dari Bandung langsung nelpon saya, kenapa karyawan Pak Agus kok nggak profesional banget? Kenapa? Kan saya udah bayar, kenapa masih ditagih? Nah, pada saat itu saya lakukan rolling, tiba-tiba sales-sales saya yang biasa nagih, saya suruh ngirim barang, yang biasa suruh ngirim barang, saya suruh nagih. Ternyata banyak sekali satu sales uang saya 200 juta diimbat Pak Erwan. Satu sales 200 juta. Istri saya waktu itu pingsan. Berarti hampir berapa ratus juta duit saya hilang. Nah, karena saya dulu belum berpikir entrepreneur itu adalah berpikir secara sehat ke depan, saya ada emosi. Langsung saya laporkan polisi. Ditangkap, diproses. Ternyata untuk bisa sampai sidang, sampai lancar, saya juga perlu biaya. Akhirnya dijebloskan kena 2 tahun setengah, 2 orang 2 tahun setengah. Saya uang hampir 400 juta hilang, biaya polisi keluar, tidak balik. Nah, disinilah salah satu yang saya contohkan, SDM ternyata sulit banget diprediksi karena karakter seseorang baik di depan, lama, kinerjanya bagus, ternyata di luar sulit. Nah, beda dengan yang lainnya, ya seperti produksi, kita bicara bahan baku, bicara bisnis plan-nya, semua bisa kita lakukan analisis. Nah, untuk SDM makanya nanti di dalam pengembangan bisnis harus dimulai dari saat rekrutmen. Kalau bisa di saat rekrutmen libatkan ahlinya, ya, libatkan ahlinya. Salah satunya ahli psikologi atau ahli di bidangnya. Misalkan kayak tentang profesi, teman-teman bisa minta tolong Pak Herman, yang profesinya Pak Herman untuk ikut nguji. Karena kalau kita hanya berdasarkan orangnya baik, sopan, santun itu celaka deh. Nah, sekarang banyak sekali yang saya tekankan, mungkin teman-teman bisa merasakan ya, dosen juga banyak yang
tidak berjiwa dosen, tidak berkarakter dosen, Mbak. Karena apa? Di sini SDM kita udah mulai terpengaruh oleh media sosial dan sebagainya. Tuh, yang berikutnya tentunya selain ada SDM yang tadi saya harus hati-hati teman-teman ya, kita bisa lihat manajemen tadi. Nah, manajemen pada intinya kita harus seperti saya nih, Bu Nanda ya, saya dari uang herbal, saya satu bank. Uang dari kosmetik, saya bank sendiri. Uang dari toko listrik, saya bangkat. Uang dari rumah makan saya bangkat sendiri. Bukan berarti duit saya banyak. Tapi karena istri saya tidak mau ribet, tidak mau capek, jadi kita pisah-pisahkan supaya tidak pernah nyampur antara uang rumah makan dengan uang toko listrik. Karena kalau sampai nyampur-nyampur itu rawan. Ya, itu salah satu yang disebut dengan singkat di dalam entrepreneur, melakukan suatu kreativitas dalam kehidupan. Jadi saya misalkan listrik kamar saya mati, lampunya atau dapur saya mati. Pada saat ngambil ke toko saya pesan ke karyawan saya, mau istri saya, mau anak saya, kalau ngambil suruh bayar. Karena ini toko, bukan yayasan sosial. Nah, ini yang dimaksud manajemen sebenarnya ke situ. Ya, pada intinya tadi saya sudah sebutkan, ini definisi saya, teman-teman setuju atau tidak terserah. Manajemen adalah mencapai tujuan melalui orang lain. Kenapa mencapai tujuan melalui orang lain? Karena di dalam fungsi manajemen ada planning, organizing, executing, controlling. Ya, berarti kalau planning itu yang harus dipegang oleh kita sebagai dirinya. Controlling kita. Tapi untuk executing dan organizing boleh orang lain. Ya. Jadi ibaratnya kalau Pak Herman jadi pimpinan, percaya sama anak buah bagus banget. Tapi controlling wajib hukum. Ya, jadi tidak bisa kita hanya percaya tapi tanpa controlling. Ini celaka. Nah, ini yang dimaksud ada sebuah kreativitas di dalam manajemen itu, berarti kita harus bisa mengontrolnya baik dari sisi kinerjanya, dari SDM-nya, dari perencanaannya, dan semuanya kita harus kontrol itu wajib. Makanya kenapa ada orang yang merasa sumpah, saya tidak ikut terlibat tapi tetap masuk penjara, karena dia pasti kelemahannya dikontrol. Begitu jadi pimpinan, anak buah menyodorkan tanda tangan, itu dicek, itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena fakta dia mengakses. Kenapa? Karena tidak ada kontrol. Makanya manajemen itu melibatkan teman lain. Kalau kita tidak mampu atau tidak mau, kita harus libatkan orang lain. Ya, makanya disinilah pentingnya jasa-jasa konsultan. Saya sendiri sebenarnya pengen ngobrol panjang, nanti ada waktu saya pengen main ke Pak Herman. Ini ada peluang sebenarnya. Saya pengen bicara profesi, peluang untuk bisnis. Dan bisnis ini bisa dijalankan oleh kita dan teman-teman semua. Saya setelah lulus nanti ada ikatan silaturahmi dengan membuat suatu wadah konsultan. Gitu loh. Jadi pasarnya udah jelas, begitu Pak Herman ngomong, ini kampus-kampus bisa. Sekolah-sekolah bisa, para guru-guru nanti bisa direkrut. Apalagi untuk guru di Bogor itu untuk saya pasti pada kenal. Nah itu ada sebuah peluang. Ya. Nah inilah entrepreneur. Jadi kita selalu menciptakan kreativitas itu seperti Pak Herman yang ngomong begini. Saya udah mikirnya sampai jauh sekali Pak Herman. Udah sampai ke Bandung, sampai Jakarta, bukan hanya Bogor gitu. Ini sampai ke dinas pendidikan dan sebagainya. Nah apa? Karena harus ada kreatif. Terus inovasinya apa? Supaya yang ditawarkan Pak Herman itu bisa nggak nilainya, value-nya itu lebih dari yang orang lain tawarkan. Ada perbedaannya nggak? Difference-nya ada nggak? Nah, itu yang harus diutamakan selaku orang entrepreneur, harus ada perbedaan. Jadi tidak boleh sama. Supaya di dalam kita memberikan cost, harga, tidak menjadi masalah. Jadi kalau orang lain menjual harga 1.000, kita 10.000. Kok mahal? Orang tidak akan bertanya begitu karena beda. Seperti Honda Beat dengan Scoopy, harganya sama tidak Pak Herman? Iya. Beda. Padahal sasisnya sama mesinnya sama. Tapi orang tidak akan, wah, tidak, karena memang berbeda. Sekarang lagi Honda mengeluarkan yang namanya Honda EDV yang mirip-mirip dengan Aerox apa ya? Pokoknya Honda mengeluarkan di atasnya Vario lebih besar, harganya 30 juta lebih. Ternyata
mesinnya, sasisnya semua juga punya Vario. Yang dibedakan hanya bajunya saja, plastik-plastiknya. Dibongkar sama. Ternyata Vario harganya masih di bawah 20 juta, dia bisa di atas 35 juta. Inilah yang dimaksud dengan different tadi. Ada perbedaan, diferensi produk. Nah, ini. Jadi teman-teman harus bisa melakukan ada sebuah perbedaan. Makanya setelah saya ngajar teman-teman, ini kelas ini sangat-sangat kejuaraan sekali. Ya, bisa nggak ada perbedaan di Unpad yang lainnya bisa nanti teman-teman ngambil dokter rata-rata 4 tahun lebih, ya Anda harus beda. Bedanya jangan yang lain 4 tahun 1 tahun itu ya bukan. Target saya teman-teman 3 tahun lulus. Nanti ada sesuatu bisa kita konsultasi, kita ngobrol kesulitannya di mana, bisa cari-cari relasi, jadi bisa saling bantu supaya cepat selesai. Nah, ini ada yang disebut dengan manajemen tadi. Jadi teman-teman bisa melakukan sebuah perencanaan, ya. Tapi organizing ini kebanyakan orang kalau saya tanya apa organisasi, organisasi adalah wadah atau perkumpulan, bukan. Organisasi itu pendelegasian tugas. Organisasi itu ada job description. Jadi teman-teman kalau bisa mendelegasikan kepada orang lain, kenapa harus kita lakukan? Gitu loh. Jadi selama ini tidak selamanya harus kita yang turun, tapi kita cukup sebagai konseptornya. Ini yang saya harapkan. Nah, konseptor tentunya salary-nya, upahnya akan lebih besar. Nah, supaya bisa aman gimana? Berarti sudah waktunya kita membuat sebuah sistem. Sistem yang akan mengawasi. Gitu loh. Ya, kayak saya punya toko Bu Nanda, belum tentu sebulan sekali saya kontrol. Kadang-kadang sampai 3 bulan saya baru datang. Datang paling cuma kalau saya beli makanan apa-apa, kadang datang mampir, kasih ke karyawan, kalau udah pergi lah. Tapi bagaimana biar bisa merasa nyaman dan aman, kita buat sebuah sistem. Nah, ini yang harus berbeda dengan yang lain. Termasuk perilaku kepada karyawan. Karyawan saya anggap bukan anak buah saya. Karyawan bukan pesuruh saya, tapi karyawan adalah bos saya. Karena saya dapat uang dari dia. Dia yang mencarikan duit, dia yang bekerja keras buat saya. Berarti saya layak, saya wajib menghormati dia. Saya layak, saya wajib menjaga dia. Saya layak, saya wajib memperlakukan dia merasa aman, nyaman. Ini yang harus mulai dirubah. Nah, selama ini kadang-kadang kalau menjadi pimpinan, masa saya bosnya, saya yang kaya, kamu kan hidup dikasih sama saya, kamu kan kerja di saya. Ini sudah waktunya seorang leader mulai dirubah pola berpikirnya. Ya, jadi bahwa sebenarnya kayak kampus, rektor hebat, tanpa dosen yang hebat, kampus itu tidak akan maju. Di sini yang harus teman-teman mulai dirubah cara berpikirnya. Nah, setelah ada manajemen, tentunya bagaimana kita melakukan sebuah pemikirannya, ya. Kreativitas di sini berarti intinya teman-teman harus banyak melakukan sebuah ide. Yang saya lakukan sebenarnya gini, Mas Yusuf ya atau Mas Arief. Saya belajar menciptakan sebuah ide. Setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa menjadi sebuah ide. Misalkan saya melihat Bu Nanda sekarang pakai kerudung warna coklat. Nah, bisa nggak saya sukses dari kerudung? Walaupun saya tidak punya pabrik kerudung, saya bisa sukses dari kerudung. Kalau saya punya relasi, kenalan, ada sebuah perkumpulan, jemaah, atau kenal dengan departemen haji, atau kenal dengan beberapa sekolah, kenal dengan garmennya, kita berarti entrepreneur hanya sebagai penghubung, sebagai perantara. Ya. Go between di sini. Jadi pabriknya menyediakan kerudungnya, konsumen membutuhkan kerudungnya, kita hanya sebagai penemunya. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah ide. Atau begitu saya melihat, oh Bu Nanda ini ternyata orang YouTuber, ya, dia dosen. Ada ide apa? Nah, di sini yang dimaksud pemikiran. Jadi kita setiap lihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau mendapatkan informasi sesuatu, harus kita olah menjadi sebuah ide. Ya, makanya ini ada Pak Herman juga pengen bikin buku, dan sebenarnya saya tertarik sekali. Kalau Pak Herman cukup, bisa sih nanti ngobrol panjang direkam, nanti bisa jadi buku, tinggal ditulis. Jadi
ide-ide itu sebenarnya bagaimana cara melakukan suatu kreativitas? Ada ide dulu. Ide yang diaplikasikan, ide yang diterapkan pasti akan jadi. Supaya kreativitas itu tidak usang, tidak merasa tertinggal, berarti kita harus ada inovasi. Berarti apa? Berarti melibatkan pihak lain. Misalkan kita biasa warnanya biru aja punya produk, ya libatkan warna yang lain, jadi ada warna kuningnya. Makanya produk ada varian. Tadinya Indofood hanya bikin super mie, ternyata menjadi ada sarimi, menjadi ada Indomie, menjadi ada kopi. Itu kan berarti ada sebuah inovasi, walaupun pada intinya sama, mie instan. Jadi di situ yang dimaksud ada inovasinya. Mungkin terusnya ada namanya kompetitif di sini, justru teman-teman harus mulai berpikir apabila kita melakukan suatu aktivitas atau karir dan sebagainya ada persaingan, ada di situ ada kompetitornya, itu justru wajib ya. Kalau hidup tidak ada persaingan itu tidak sehat, karena dengan ada persaingan itu justru kita bisa menciptakan sebuah strategi, kita bisa menciptakan ide ya, justru bagus. Makanya kalau teman-teman pas ke Yasmin, belakang Yasmin ada warung legok, namanya ada toko listrik yang besar dibanding yang lain. Yang toko listrik saya bikinnya kecil-kecil ya, strateginya tapi banyak. Saya pada saat membuka, depan ada toko listrik punya orang China. Sebelah kiri ada orang China. Sebelah kanannya ada orang China. Pada saat saya mau buka di situ, istri saya sempat nekat amat, udah toko udah banyak di situ. Kan tengah-tengahnya belum ada. Kita bikin di tengah-tengahnya. Nah, justru dengan ada kompetitor itu saya bisa berpikir, sana kelebihannya apa? Sana hanya tempat parkir. Tapi dari barang tidak komplit, harga mahal. Sana kelebihannya apa? Nah, kelebihannya dia banyak di display di luar. Berarti komplitnya tidak ada. Makanya pada saat saya survei begitu, saya paling komplit di situ. Dari mulai semua jenis kipas angin, dari semua magic chair, magic foam, saya ada semua. Botol, saya komplit. Makanya begitu saya komplit semua, orang pada lari ke saya, karena kalau ke lain nggak ada, muter-muter akhirnya ke saya lagi. Sekarang saya mulai ramai. Nah, itu salah satu kompetitor. Nah, kalau kuliah pun sama. Ya, supaya kita cepat selesai antara Pak Herman, Pak Yusuf, Pak Arif, Bu Nanda, Bu Yuna, itu harus saling menjadi kompor, memanasin supaya terbakar. Ya. Jadi jangan jadi selimut. Kalau jadi selimut terus tidur ya repot. Jadi kompor, jadi saling memanas supaya ada kompetitor di sini. Maksudnya di situ ya. Jadi kita ada apa? Berani ingin mengalahkan, ingin berlari, gitu, mengalahkan yang lain dengan adanya. Makanya hidup yang bagus itu harus ada perjuangan, ada kompetitor itu. Kalau tidak ada ya kita akan nyaman. Nah, ada terusnya misalkan kita harus modal. Nah, modal ternyata tidak di paling awal, tadi saya sebutkan, ternyata modal itu tidak harus bentuk uang. Anda punya konsep banyak yang punya duit, tapi bingung berusaha, itu bisa dimanfaatkan. Ya, jadi modal itu tidak hanya uang. Modal yang paling terpenting adalah ide. Anda bisa punya ide, berarti Anda bisa melakukan aktivitas bisnis. Teman-teman juga di sini kalau bicara marketing, berarti teman-teman tentunya harus berbicara tentang bauran pemasaran. Paham tentang produk, ya produk itu isinya apa saja. Anda harus bisa menciptakan merek. Syarat menciptakan merek adalah yang mudah diingat, mudah dibaca, mudah dipahami. Ya, makanya ada yang bikin merek singkat banget ABC. Indomie kan mudah dicapai. Itu dari sisi produk sendiri, produk ada mereknya. Terus kita bicara tentang desain. Bagaimana teman-teman bisa membentuk sebuah desain ada perbedaan dengan yang lain. Berikutnya apa lagi? Berarti di situ ada namanya packaging. Nah, kalau teman-teman bisa pahamin, packaging akan merubah sebuah harga. Ya, saya pada perkenalan pertama menciptakan minyak bulus itu dihargakan 10.000 tidak laku Pak Herman. Tapi begitu botolnya dirubah pakai kaca, dibikin dus, diisi brosur, apotek menjual 70.000 laku. Isinya sama. Ya,
Bahkan Bu Nanda, sabun yang saya kasih ke Bu Nanda itu ada yang dijual 75.000 dengan merek Olive. Dusnya dibikin mewah. Jadi yang mewah dusnya, isinya sama. Nah, itulah konsumen. Ada kalanya merasa berbeda. Terus kita segmennya dihantam yang kelas atas. Nih, jadi marketing kita menguasai produk dulu. Produk berarti kita menguasai produk itu ada mereknya, ada desainnya, packagingnya, komposisinya, termasuk punya karakternya. Ya. Setelah itu kita harus bisa menguasai pendistribusiannya. Kenapa? Sekarang Wuling bisa mengalahkan Pajero sama Fortuner. Produk Cina yang selama ini dianggap mata sebelah, ternyata di Gias kemarin bisa mengalahkan Pajero dan Fortuner. Pajero orang begitu hebatnya, Fortuner tapi ternyata tersingkirkan oleh Mas Wuling. Nah, kalau kita lihat bicara marketing di sini, ternyata apa yang dimainkan oleh Wuling? Distribusi. Jadi tadi pertama produk, kedua distribusi. Wuling sebelum membuka sebuah penawaran, dia membuat showroom-showroom tiap daerah ada dan membuka bengkel-bengkel resminya. Spare part-nya semua dikompletin. Jadi dia menjaga purna jualnya. Jadi distribusinya Wuling terjamin. Sehingga sekarang orang membeli produk Wuling tidak ketakutan kayak membeli Nissan. Nissan begitu rusak, spare part-nya susah. Volvo begitu rusak susah. Mazda apalagi. Tapi Wuling ternyata udah kaki-kaki aja itu sepasang hanya 500.000. Shockbreaker sudah sama karet-karetnya. Jadi murah dan mudah didapat. Makanya dia bisa langsung menggeser Toyota dan Mitsubishi yang lagi dibangga. Ini salah satu bicara pemasaran. Nah, setelah kita berbicara ada tadi produk, kedua distribusi, tentunya harga. Nah, berbicara harga, kita juga bisa bermain di segmen. Ya, makanya kayak Honda, kenapa bikin yang pengen bagus tapi ingin murah, dibikin Rio. Rio pun ternyata dibikin dua macam. Ada yang Rio Satyanya, ada yang Brio RS-nya. Padahal sama-sama Brio, tapi mereka akan merasa beda. Harganya pun berbeda. Terus dibikin variannya banyak. Ada stikernya sekarang penggantinya Jet, ada City-nya, ada Civic-nya, ada Ford-nya, ada minivan-nya, ada SUV-nya. Nah ini apa? Dia bermain selain tadi bicara produk, distribusi, ini berbicara harga. Karena kalau orang ingin yang bagus semua, tapi harga tidak memadai, nah, bikinlah spek yang harganya memadai. Makanya dirubah-rubah. Makanya seperti Toyota, teman-teman, dulu Veloz itu menjadi satu, Avanza Veloz. Ternyata dengan tahun ini dipromosikan di Gias, Veloz dilepas. Jadi namanya hanya Veloz, tidak pakai Avanza. Dan barangnya betul-betul 100% berubah. Beda dengan Avanza. Ya, kenapa? Dia pada saat berbicara tadi produknya udah oke, Avanza udah punya nama, numpang, nah, distribusinya Toyota bisa dicek. Bogor aja itu Toyota itu punya dealer subdealernya banyak ya, tidak hanya Auto2000, ada Auto2000, ada Tunas Jaya, ada Superior, ada Nasmoko ya. Hampir tiap kabupaten ada. Di Bogor aja yang saya tahu ada, di Tajur ada, di Pajajaran ada, di Yasin ada, di Cibinong ada, di Tajur ada. Nah ini salah satu kelebihan tadi distribusi. Makanya itu dilakukan oleh Wuling. Nah setelah ada produk, distribution, price. Nah harga tadi berarti kita untuk memainkan harga bisa dimainkan varian atau bentuknya yang berbeda-beda ya. Sehingga sama-sama Innova bentuk sama tapi harga berbeda. Caranya gimana? Ada Innova, sekarang banyak banget Innova ya, ada Innova E-nya, ada Innova G-nya, ada Innova V-nya, ada Innova TRB-nya, yang terakhir ada Innova Venturer. Sama-sama Innova Reborn, tapi beda-beda. Nah, kenapa?
Ini salah satu bermain di harga. Jadi teman-teman nanti bisa seperti saya, Bu Nanda ya, produknya sama sabunnya, tapi kemasannya mereknya dibikin ganti, harganya akan berubah. Itu cara bermain price. Yang terakhir, promosi atau promotion. Promosi berarti teman-teman harus menguasai, pertama ada bisa melalui direct selling, atau melalui personal sellingnya, atau melalui advertising, ya periklanannya, atau melalui publisitasnya. Silakan mana yang akan dimainkan. Apakah kita perlu menggunakan iklan? Nah, kalau iklan, teman-teman harus bisa membuat sebuah estimasi. Saya kasih contoh, Bu Nanda ya, Bu Yunisi, dan teman-teman semuanya. Saya produk sabun saya, misalkan di Shopee itu yang menjadi pelanggan Shopee ada 10 juta orang. Kita tidak banyak, ambil hanya 1% saja. 1%-nya dari 1 juta berapa orang? Ya, berarti udah banyak kan. Kalau 1 juta, 1%-nya berarti 10.000 ya, temannya. Ya kan? 10.000 kali 10. Berarti udah 1 juta. Nah, kalau produk saya terbeli 1 juta, berapa sih untungnya? Berapa sih labanya? Misalkan labanya 100 juta. Berarti kita lihat estimasi biaya iklannya. Biaya iklan itu jangan sampai melebihi 100 juta. Kalaupun melebihi 100 juta, boleh kita berspekulasi, tapi ada estimasi waktunya. 1 bulan kah, 2 bulan kah, atau 3 bulan kah. Jadi kita melakukan subsidi itu harus dihitung. Nah, setelah 3 bulan, berarti harus ada kembali modal. Makanya di dalam iklan biasanya kalau di TV bermain di waktu dulu. Kita masuk iklan di yang malam dulu, harganya murah. Durasi sama. Nanti begitu mulai ada yang laku, kita turunkan ke agak sore. Begitu udah laku, mainkan yang paling mahal itu habis maghrib sampai jam 9 malam. Begitu udah mulai ramai, kita berani nge-cut sinetron. Pas sinetron, di-cut, muncul iklan kita. Termasuk Facebook dan Bunada pun itu di YouTube kalau udah mulai banyak yang melihat, itu iklan udah mulai ditawarkan. Boleh nggak saya kasih iklan? Karena yang dibayar itu lewat iklan. Nah, berarti advertising kita perlu. Makanya bisa bisnis tanpa iklan, tapi berarti kita harus mengedepankan publisitasnya, kita mengedepankan personal sellingnya, kita mengedepankan direct sellingnya. Ya. Tapi kalau kita ingin cepat, berarti kita harus mau bermain di iklan. Di Shopee itu, silakan teman-teman bisa dicek ya ke admin Shopee. Iklan itu ada yang per klik. Misalkan Bu Nanda kemarin lihat nih sabun saya di Shopee. Saya udah dipotong. Misalkan saya kasih deposit misalkan 1 juta. Nah, nanti ditawarin mau milih yang mana. Kalau ada orang lihat satu klik 50 perak, berarti begitu Bu Nanda lihat langsung hilang 50 rupiah. Ada orang lihat 50 rupiah. Nah, biar bisa menjadi peringkatnya naik, saya naikkan menjadi yang 100 atau yang 500 rupiah atau bahkan yang sampai berani 2.500 atau 3.000. Berarti orang beli atau tidak beli begitu lihat saya udah bayar gitu. Ya. Nah, ini kita estimasi dengan keuntungannya. Makanya belajar menghitung harga pokok penjualan, bagaimana kita mengetahui laba bersih, laba kotor, take and service, berarti tentunya harga jual kita kurangin biaya produksi, kita kurangin bahan baku, kita kurangin biaya lain, itu namanya sisanya laba kotor. Laba kotor baru kita kurangin beban-beban, ada servis, ada pajak dan lainnya, baru bisa laba bersih. Nah, dari laba bersih itulah yang akan kita perbandingkan untuk menghitung biaya iklan. Ya, caranya seperti itu. Makanya untuk marketing itu teman-teman harus bisa melakukan dari produknya, dari pendistribusiannya, dari tadi harganya, ataupun dari melakukan promosinya, mengenalkan produk. Nah, berikutnya di sini teman-teman juga harus tahu ternyata di era generasi sekarang teman-teman mau tidak mau harus punya relasi, punya jaringan.
Network ini sangat penting. Jadi relasi apa ya? Sekarang kita di kelas di perusahaan ini namanya udah ada jaringan. Nah, Bu Ningsi bisa nggak dijadikan mitra? Pak Iman bisa nggak? Pak Arif bisa nggak? Pak Yusuf bisa nggak? Mas Cyril bisa nggak jadikan? Nah, itu kita membuat suatu network atau jaringan. Ya, yang terakhirnya mungkin teman-teman di sini harus bisa memprediksi lokasi. Lokasi orang selalu berbicara cari lokasi yang strategis, pinggir jalan, tidak. Lokasi yang strategis adalah lokasi yang tepat sasaran. Kalau kita buat gudang, ya harus jangan di tengah kota, harus di pinggiran kota. Di Serpong, di Bekasi, di Tangerang, di Bogor, cocok. Kalau kita untuk peternakan, justru harus yang dekat irigasi. Jadi bisnis, gitu. Makanya orang bisnis narkoba itu mesti justru di tempat yang tersembunyi, di tengah hutan bisa. Nah, jadi strategis itu tidak harus yang pinggir jalan, tergantung jenis usaha yang akan kita lakukan. Makanya lokasi itu juga sangat berpengaruh. Kecuali bisnisnya bisnis konsultan atau jasa seperti Pak Herman dan saya, lokasi tidak jadi masalah. Kayak saya sekarang tidak seperti dulu lagi. Dulu saya punya mobil box ada berapa, sopir ada berapa, sudah saya offline semua. Saya sekarang kerjasama dengan JNT, JNE, Hira, Elang Persada, sama bis ini yang di Tajur apa itu istri saya. Jadi kerjasama dengan bus. Nah, kita titipkan bis sampai sana, nanti sana ada yang ngambil lebih cepat, satu malam nyampe. Yang ngirim ke Solo, bisnya mau berangkat jam berapa? Misalnya jam 5 sore. Kita jam 3 udah diantar, begitu bus naik, diangkut sama bisnya, pagi sudah langsung nyampe, diambil. Nah, ini ternyata lebih efektif, lebih cepat, lebih murah. Ya, nah ini berarti salah satunya membuat suatu jaringan. Jaringan termasuk yang terakhir tadi, ya teman-teman, ternyata lokasi itu juga sangat strategis. Makanya saya membuat nyari bubuk di situ. Mungkin Bu Nanda yang pernah ke rumah saya, Mas Cyril, saya sekarang rumahnya orang, wah enak banget ya. Ya sekarang. Pada saat saya dibikin dulu di situ tidak seperti itu, Bu. Itu Yasmin dulu jalannya belum ada. Sekarang rumah saya, Pak Herman, ke klinik tinggal depan rumah saya udah klinik. Pom bensin depan rumah saya pom bensin. Kalau Dokter stres di rumah, Bandung, ya bubuknya nanti hilang lagi kan Pak? rumah sakit jiwa dekat, rumah sakit umum dekat, hotel dekat, polsek dekat, rumah sakit ibu dan anak dekat. Misalkan mau beli mobil itu di sekitar Yasmin ada showroom Nissan, ada Daihatsu, ada Toyota. Mau jalan-jalan ke Transmart dekat, ke Ramayana dekat, ke Jogja dekat. Jadi kalaupun nggak mau pakai motor jalan kaki nyampe semua. Itu berarti aksesnya mudah, dicari pun tidak sulit. Nah ini kenapa? Ternyata pada saat saya mau membayar dulu, saya kenalan sama orang Bina Marga bertanya, nanti akan dibikin jalan layang Pak Agus. Nanti ini akan diperluas, Jasmine akan dibikin jalan gini. Yang benar, iya percaya sama saya. Nah ini saya bayar. Tapi sekarang terjadinya berarti kan penentuan lokasi itu sangat penting. Mungkin kalau dijual rumah saya sekarang miliar laku. Saya dulu belinya berapa Pak Herman? Hanya 125 juta. Tahun berapa tuh, Prof? Dok? 2016. 2016. 2006, maaf. Oh, 2006. 2006. 125. Itu tukaran sama Kijang Kapsul. Saya punya Kijang Kapsul. Ya, tukaran. Jadi kalaupun sekarang katakan Innova yang terbaru tukaran, berarti kan Innova paling 550 ya. Murah banget. Karena tanahnya aja di situ udah 5 jutaan per meter. Jadi dapat murah. Kenapa dulu murah? Ya itu. Karena Yasmin dulu belum rame, akses ke Bubulak belum ada jalan dan sebagainya. Tapi saya lihat tata kota nanti akan jadi apa kecil. Saya berani. Jadi kalaupun saya jual udah berlipat-lipat. Sebelum kita udah miliar. Pasti untung. Tapi kalau saya jual ya saya beli lagi yang begitu susah. Nah, ini salah satu penentuan lokasi. Jadi teman-teman semoga dari yang 15 itu sebagai insan entrepreneur tidak hanya berpikir kalau rencana yang penting saya punya cita-cita. Tidak sama cita-cita dengan rencana. Cita-cita itu kan lebih banyak kekhayalannya. Jadi banyak kebohongan.
Coba teman-teman hanya anak kecil, mayoritas ditanya, ingin apa kalau besar? Jadi dokter. Kalau besar, ya atau tidak. Karena banyak kalau nggak jadi dokter, jadi guru, jadi pilot. Nah, cita-cita itu berarti hanya impian. Ya. Hayalan. Nah, kalau rencana itu berarti terkonsep. Ya, yang harus kita bikin. Oke, teman-teman silakan ada yang menambahkan atau diskusi, monggo Pak Herman. Pak Herman tinggal di Cibinong kan ya? Ya, di Cibinong. Ya, nanti kapan-kapan saya main lah. Udah Hari Minggu posisinya ada di mana, Prof? Hari Minggu nanti Pak Dokter. Nah, ini sebenarnya saya udah pesen tiket, Pak. Mau ke Kalimantan saya sama istri. Udah beli. Udah beli. Tiba-tiba baru tadi sekitar jam 7 malam tadi. Saya ditelepon sama anak saya. Bapak pokoknya jangan marah ya. Kenapa? Gak boleh berangkat. Cancel kenapa? Ya Bapak sama Ibu pergi bareng satu pesawat. Gak boleh. Pokoknya gak boleh. Nih. Terus udah pokoknya nggak usah pergi. Ya udah. Tapi saya pada saat mau berangkat juga udah kepikiran pesawat ini cuaca begini-gini ada rasa takut jatuh gitu Pak Irfan. Ternyata tadi anak saya, Bapak nggak marah kan tiket cancel nggak apa-apa kalaupun nanti bisa balik ya nggak apa-apa lah. Enggak ya udah kamu nggak boleh ya udah nggak jadi. Jadi saya nggak digagalin sama anak. Padahal saya harusnya jam 6 sudah terbang ke Kalimantan. Gitu Pak Irfan. Tapi ya apa boleh buat, ya, anak saya mungkin nggak tahu kenapa tiba-tiba melarang, ya saya udah nurut aja. Di Minggu standby ya Dok ya? Ya nanti tinggal WA lah. Ya kita ada kemungkinan awal Desember kita tetap muka loh. Ya minggu pertama ya Dok ya? Nah jadi nanti kita bisa banyak bincang-bincang di kampus, bisa ketemu, bisa silaturahmi lah. Termasuk nanti saya berharap teman-teman juga harus mulai punya konsep untuk cepat lulusnya ke sana. Ya. Silakan Mas Arief barangkali mau menambahkan. Ini saya minta maaf ya teman-teman yang sudah setor nilai belum bisa saya kasih tahu, tapi yang jelas saya udah janji lah saya tidak akan pernah mempersulit Mas. Makasih Pak Dokter. Gimana Bu Junesia atau Mas Yusuf? Saya suka seneng ini komentarnya Mas Yusuf loh, tajam tapi mantap ini Mas Yusuf. Iya, mohon maaf, nggak tajam kayaknya. Kayaknya punya experience yang cukup matang loh Pak Yusuf loh orangnya. Oh iya, sebetulnya saya dulu pernah ini Prof, bekerja di bank ya Prof ya, ketika setelah lulus S1. Lalu ketika memang mau diangkat jadi kepala cabang, kan saya pernah cerita ya Pak Dokter ya, pernah itu. Dan saya tertarik untuk keluar dari sana dan kembali ke zona yang baru. Nah sekarang pun ketika saya sedang dalam kondisi nyaman di kampus ya Pak Dokter, sekarang posisinya saya sebagai ketua prodi manajemen di di kampus saya. Dan saya tertarik untuk mengembangkan sebuah bisnis baru justru. Karena saya melihat pola ya Pak Dokter, pola dari para dosen, terutama dosen-dosen sepuh nih, yang kesulitan untuk mengembangkan artikel ilmiah sampai bisa terbit gitu. Dan saya akhirnya membuat suatu perusahaan, lokasinya di Grand Sleepy Tower di Jakarta. Kita beberapa... Ini dekat sama ini dong, Esa Unggul ya? Enggak sih, di Grand Sleepy Tower tuh kita membuat semacam virtual office gitu Pak Dokter. Kantornya di sana, tapi memang kita bekerjanya banyak di Sukabumi. Nah, saya melakukan 5 cabang bisnis ya. Yang pertama ada konsultansi akademik atau pendidikan, lalu yang kedua itu terkait dengan pelatihan, lalu yang ketiga publikasi buku, publikasi jurnal, dan satu lagi jasa perdagangan buku dan jurnal. Saya melihat itu memang terinspirasi salah satunya dari Pak Agus pernah bilang bahwa memang kita harus melihat peluang, dan saya melihat peluang itu dan saya yakin 10-20 tahun ke depan pun akan banyak sekali kampus, akan banyak sekali dosen, dan akan banyak sekali dosen yang memerlukan bantuan itu gitu. Dan saya menyiapkan ladangnya dari mulai lokasi terbitnya, dari mulai publishernya, dari mulai proses
proses dari mulai dia submit sampai kita bantu parafrasenya, penurunan plagiarismenya, dan lain-lain. Jadi itu sih informasi yang bisa saya berikan, Pak Dokter. Nah, oke, gini Pak Yusuf, ini kebetulan saya juga punya teman namanya Yusuf, itu yang di buku sama namanya Yusuf ya. Nah, Itu saya mungkin. Gini Pak Yusuf, ini ada peluang kalau Pak Yusuf mau mengembangkan konsulan-konsulan itu di Bandung, ini bisa nanti saya kenalkan dengan Pak Dr. Yusuf. Jadi dia basicnya orang SDM, nanti barangkali Pak Yusuf ini bisa mengembangkan Yusuf yang di Bandung gitu loh. Oh, Ya siap. kan Pak Yusuf udah oke banget bisnisnya ya, udah berkembang. Nah itu makanya sebenarnya seperti Bu Nanda, siapa tadi, Yunengsi dan sebagainya, keluhan itu adalah peluang. Nah ini Pak Yusuf tepat banget, keluhan dosen-dosen yang udah sepuh-sepuh, mengisi LMS juga bingung, mengadakan pelatihan tersebut, mempublish jurnal sulit, mengadakan pelatihan tersebut. Nah ini kan sebuah income di luar honor dosen. Nah ini yang saya ajarkan entrepreneur ini, itulah udah dijalani oleh Pak Yusuf, makanya kreativitas, ya, inovasi dan keterbaruan itu harus muncul. Nah, saya berharap Pak Yusuf ini punya ide yang bagus, tularkanlah ke 5 orang di sini nih. Ada Pak Arif, ada Bu Yunengsi, ada Bu Nanda, ada Mas Siril, supaya kesuksesan itu tidak hanya yang terjadi pada diri kita sendiri. Kalau saya punya prinsip, kalau saya bisa, siapapun hanya akan saya kasihkan, karena rezeki udah ada yang ngatur. Ya, nggak usah takut ada sebuah persaingan dan sebagainya, karena kalau orang entrepreneur walaupun sama, tapi kalau kita ada perbedaan, ya nggak masalah. Sama-sama jual motor, ternyata Suzuki, Yamaha, Honda, orang punya selera masing-masing. Gitu Pak Yusuf. Makanya saya di sini yang betul-betul kayaknya udah punya jiwa entrepreneur dan diterapkan itu baru Pak Yusuf sama Pak Herman ini. Yang lainnya sudah ada tapi masih dalam wacana, belum actionnya belum luas. Ya, semoga kalau Pak Yusuf itu sebenarnya ini mohon maaf, semoga benar ya. Banyak sekali kemampuan keahlian tentang entrepreneur yang harus dibagikan ke teman-teman. Hanya orangnya ini kalem Pak Herman. Bicaranya harus kita pancing gitu. Beda dengan Pak Herman dan saya. Dia itu asli yakin, saya percaya. Banyak ilmunya, makanya kapan-kapan silaturahmi kita pas ngajar tatap muka nanti bisa ngobrol-ngobrol. Semoga konsep yang ada di Pak Yusuf ini bisa diterapkan di dalam perkuliahan. Ya intinya Pak Yusuf bisa membantu orang lain, ya teman-teman tolong bisa dibantu biar cepat lulus lah. Dengan lulus ini ada sebuah kebanggaan kalau bisa dikatakan lepas. Terima kasih banyak Pak Yusuf informasinya. Ya, Pak Mas Arif mungkin atau Bu Nanda, monggo. Ya, Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Dokter. Tadi yang Pak Dokter sampaikan terkait yang sudah di LMS juga ya, 15 faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha ya. Yang pertama tadi kan rencana, peluang, determinasi, etika kerja, passion, kemampuan, sumber daya manusia, manajemen, pemikiran, aktivitas, kompetitif, modal, marketing, networking, dan lokasi. Nah, saya tanyakan, yang saya suka lihat di berita-berita ya Pak Dokter, ini 1 hari lalu, 5 jam yang lalu, 7 jam yang lalu, ini fenomena yang terjadi ketika kita misalnya menjadi CEO atau founder suatu usaha, yaitu fenomena di mana demo proporsi buruh dan pengusaha. Jadi buruh, fenomena yang terjadi itu buruh pada demo gitu. Bagaimana perusahaan, terutama Pak Dokter ya, perusahaan di Herbalove itu menerapkan gaji yang pas gitu, kenaikan ketika terutama kepada karyawan. Jadi bagaimana Bapak Dr. Agus menyikapi studi kasus di perusahaan Herbalove khususnya gitu ya, ketika demo karyawan, kenaikan upah. Jadi win-win solution-nya tuh bagaimana gitu menurut? Ini Bu Nanda, di dalam bisnis kita, tadi makanya sudah hati-hati dalam SDM di dalam bisnis. Selama ini orang bisnis hanya bicara market dan modal.
Tapi sekarang waspada SDM, bisa membuat bangkrut, hancur perusahaan. Ya, makanya kuncinya satu Bu, kita di dalam rekrutmen cari orang yang betul-betul memiliki kompetensi, memiliki knowledge dan attitude. 3 itu jadi kuncinya. Nah nanti kita lihat coba siapa yang demo sih? Yang demo itu orang yang nggak punya kompetensi Bu. Mahasiswa yang suka demo-demo coba lihat apakah dia IP-nya bagus, apakah dia masuk peringkat, yakin nggak? Karena orang yang banyak tuntutan biasanya menunjukkan bahwa dia tidak punya kompetensi. Orang kalau yang punya kompetensi ditunjukkan adalah kinerjanya. Jadi sebelum dia demo, perusahaan sudah menilai dulu, akan dinaikkan dulu. Kenapa orang gajinya kecil terus tidak naik? Ya orang nggak punya kompetensi, kenapa dinaikkan? Makanya sebenarnya win-win solution-nya itu adalah rekrutmen. Nah, kalau Bu Nanda tidak punya kompetensi untuk merekrut, libatkan orang lain ahlinya. Itu. Jadi makanya di dalam manajemen harus melibatkan orang lain. Memang resikonya kita harus memberikan honor. Tapi honor itu bisa kita strategi Bu. Kalau orang yang nggak kenal mungkin mahal. Minta tolong Pak Herman lah, bantu saya. Ya mungkin kalau udah baik sama Bu Nanda kan, ya ibaratnya dikasih kopi sama uang bensin aja, masa nggak mau? Kalau nggak mau marahin aja kan gitu. Itu kan salah satu strategi. Tapi kunci buat saya itu adalah rekrutmen. Rekrutmen yang salah akan terjadi kasus. Karena kalau kita merekrut orang yang hanya sekedar mencari pengalaman, merekrut orang yang sekedar hanya mencari gaji, mencari hiburan, mencari kerja, itu repot. Tapi yang kita rekrut adalah orang yang mencari masa depan. Jadi pasti dia punya planning. Makanya di saat rekrutmen tanyakan, kalau kamu diterima di sini apa yang kamu lakukan ke depannya? 10 tahunnya akan datang, 5 tahunnya akan datang. Itu biasanya dia punya konsep. Nah kalau yang demo-demo itu, dia berpikir nggak, buruh kok nuntut gaji UMR 5 juta. 5 juta itu bisa besar, bisa kecil. Kalau buat sarjana, punya jabatan ya kecil lah gaji 5 juta. Tapi kalau hanya tamatan SMP, SMA, kalian nggak punya, namanya juga buruh, kok minta gaji gede? Ya kayak Sony, ya udah mending pindah ke Malaysia, saya pabriknya ngapain di sini? Ternyata di luar negeri orang kinerjanya lebih tinggi, UMR lebih murah. Kalau nggak salah, dengar di TV nggak Bu? Dari Menteri Tenaga Kerja mengatakan Indonesia terlalu tinggi tingkat UMR-nya. Udah dengar belum berita itu? Saya dengar di TV belum lama kok. Saya pernah dengar Pak Dokter. Bu Yunisi dengar? Pernah. 2-3 hari yang lalu di TV itu. Menteri yang perempuan itu mengatakan kita terlalu tinggi UMR-nya. Karena apa? Yang dikasih UMR itu kan orang yang nol pengalaman, Bu. Yang jabatannya paling rendah. Gitu loh. Itu kan UMR. Kalau yang tingkat supervisor kan nggak mungkin gajinya segitu. Jadi UMR itu kan buat orang yang baru diterima kerja dan tanpa jabatan. Baru diterima kerja tanpa jabatan, UMR tinggi, ya perusahaan akan berpikir, Bu. Makanya win-win solution saya selain satu rekrutmen, kita rubah melalui sistem. Kayak saya dulu pakai mobil box, parkirnya di pasar-pasar mahal, kedua dia bermain dari bensinnya, harusnya bensin 100.000, ternyata di pom bensin minta truk kosong ditulis boleh, jadi 250.000, 300.000. Kita curiga kalau itu juga dosa. Akhirnya apa? Ya udah kita kerjasama aja sama JNT, kita kerjasama sama JNE, sama Elang Persada, sama Hira, sama bus tadi saya bilang selesai. Mereka yang jemput, mereka yang nganter, kita tidak perlu gaji, tidak perlu ngasih THR. Bahkan kalau kita pengambilannya banyak, dia ngasih hadiah ke kita. Nah, ini salah satu yang harus kita rubah, Bu, untuk menekan cost tadi. Jadi, karyawan tidak banyak-banyak lagi. Kayak khusus Cikampek, Kerawang, itu pengambilan produk saya agak banyak, jadi tidak perlu dari Bogor. Langsung dari pabrik, langsung kirim ke sana sekarang. Jadi, makanya kita harus lakukan perubahan. Makanya tadi ada manajemen. Nah, kita harus mulai berani merubah. Nah, selama ini yang karyawan harus banyak tidak perlu. Makanya Ibu bisa lihat, coba Indomaret tahun-tahun dulu itu karyawannya banyak loh. Sekarang Indomaret karyawannya paling cuma 3 orang. Karena akan diefektif dan efisienkan. Pom bensin sama, dengan dulu gaji kecil, satu mesin bisa 2 pelayan kanan kiri. Tapi karena UMR dinaikkan,
satu mesin, satu orang. Jadi dia ngelayanin kanan dan kiri. Sebenarnya sama saja. Cuma masyarakat tidak paham. Nah, kita sebagai pelaku-pelaku pengusaha harusnya bisa menciptakan strategi yang membuat karyawan aman, nyaman, tapi tidak memberatkan. Kalau salah satu saya, Bu, saya selalu ngajak punya rezeki, kita ajak makan bareng. Kadang-kadang teman-teman, ini kita ke Sawangkuring, makan, saya traktir, jalan-jalan ke Pangandaran, ke Ancol, itu, dan dibarengkan dengan saya. Jadi saya merasa sekelas sama dia, gitu. Itu untuk membuat dia dekat dengan saya. Makanya kalaupun tak ajak makan di rumah saya, satu meja makan dengan saya pun nggak masalah. Itu yang saya lakukan. Tapi untuk perusahaan yang supaya tidak terjadi demo-demo seperti itu, satu rekrutmen, kedua yang tidak punya kompeten apapun cepat singkirkan, ganti dengan sistem atau mesin. Udah waktunya. Dosen kan sekarang hati-hati loh. Mungkin aja nanti kampus dosennya sedikit. Sekarang bisnis-bisnis ada aplikasi kayak Shopee, Blibli, Bukalapak, banyak. Mungkin aja nanti kampus yang seperti aplikasi Ruang Guru udah mulai banyak. Jadi kalau mahasiswa mau belajar, tinggal buka aplikasinya, jegrek, dosennya udah muncul di situ ngomong, rekaman-rekaman doang. Tanya jawab, tinggal ketik-ketik, sistem yang jawab. Nah, ada kemungkinan nanti ke sana, karena namanya ide kan bisa saja, Bu. Nah, ini yang harus hati-hati juga, makanya sebagai dosen juga jangan hanya puas dapat honor dari dosen aja, tapi ikuti yang kayak Pak Yusuf, punya pendapatan di luar dari dosen. Ya, saya juga punya pendapatan di luar dari dosen. Kalau hanya dari dosen aja ya pas-pasan lah, Bu. Nah, boleh cerita Pak Dokter? Ya, silakan Pak Yusuf. Saya sangat tertarik dengan yang barusan Pak Dokter bilang bahwa ke depan dosen itu akan digantikan fungsinya dengan sistem. Saya sangat setuju sekali dengan hal itu. Yusuf, kepikiran yang saya pikirkan enggak? Sangat, dan itu sudah sejak tahun lalu, Prof. Hati-hati makanya. Dan sebetulnya hal ini di kampus saya sendiri itu sudah mulai diterapkan. Jadi apa namanya? Kalau sekarang kita lihat ada kampus namanya Unsia ya Pak Dokter ya, Universitas Siber Asia. Dan kemungkinan kampus-kampus ke depan, baik itu PTN maupun PTS juga semuanya akan mengadopsi sistem pembelajaran hybrid, dan itu menjadi tanda awal bahwa akan banyak sekali dosen-dosen yang tidak berkompeten akan tergusur dengan sendirinya. Ya. Itu yang menurut saya Pak Dokter. Dan karena hal itu akan terjadi, maka kita perlu untuk menambahkan penghasilan lain agar keilmuan yang kita punya itu bisa lebih digunakan di hal yang lain. Ya. Karena banyak sekali saya lihat di dosen di kampus saya terutama sudah usia 55 tahun tapi masih seperti itu, jabatan fungsional masih asisten ahli, serdos belum dapat, kemampuan tidak bisa, mengajar tidak berkembang, dan menurut saya itu bukan hanya satu tapi akan ada ribuan ke depannya mungkin ya Pak Dokter. Ilmu nggak diupgrade ya? Iya. Ya, up to date kan udah kedaluarsa ilmunya. Setuju. Ya. Makanya itu yang, nah sekarang Pak Herman baru yang saya omongkan ternyata Pak Yusuf pemikiran dengan saya, kan peluang Pak Herman. Gimana kalau dari 6 orang ini bikin sebuah konsultan, bikin aplikasi yang bisa menggantikan dosen. Mungkin buat kampus-kampus yang banyak dosennya nggak berbobot, minta gajinya besar, ini bisa diterima. Nah, sebelum orang lain bikin, kenapa nggak teman-teman yang membuat? Nah, inilah yang dimaksud dengan entrepreneur harus sana. Begitu Bu Nanda. Semoga puas jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Masih ada yang ditanyakan Bu Nanda? Bu Nanda ini suaminya Pak Herman ternyata sekampung dengan saya. Oh, alhamdulillah. Di ke rumah Pak Dokter bukan saya ngobrol banyak, malah suami saya ngobrol banyak ya Pak Dokter. Ketemu satu bangsa negara sih Bu. Ketemu istrinya Pak Dokter juga kan. Gimana Mas Cyril? Nah Mas Cyril nanti ini pas kita tetap muka bisa diskusi dengan Pak Yusuf, nanti banyak ilmunya bisa dibawa ke negara Pak Cyril ya, ke Kamerun. Peluang banget nih. Nanti awal bulan kita tetap muka. Oke ya teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon izin, saya masih ada perjalanan ke Bogor. Ya, hati-hati Pak Dokter. Ya, gimana Mas Herman? Hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai jalan. Siap, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini ya Bu Yunisi, mohon maaf ya Mas Arif.
Baik. Mas Yusuf, Bu Nanda, Pak Dokter. Mas Iril, kita ketemu 1 minggu yang akan datang. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, sampai ketemu. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.